Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Sumarta, saya mengajar PJOK. Mungkin Bapak Ibu dan siswa-siswi juga sudah mengetahui kenapa saya minta Bapak Ibu gurunya sebagai yang hadir, yang memang akan menemani saya kalau butuh konsultasi, karena ini berkolaborasi. Kemudian juga siswa-siswinya yang menjadi target utamanya. Sebetulnya juga pengen anak-anak OSIS yang memang dari kemarin bertanya kapan atau apa yang mesti saya lakukan kalau menemani untuk kegiatan instruktur senam di atas. Nah, ini juga sebetulnya RTL yang saya buat ini mengacu pada sana, ya, artinya kebutuhan yang memang saya mengakomodir kebutuhan di sekolahan tentang kegiatan olahraga yang kita sering lakukan, yaitu senam ceria. Untuk beberapa tahun ini mungkin sudah ada yang sering menemani saya sebagai instruktur. Nah, kesini-sininya untuk kelas 8, dan sudah terjadwalkan bahwa saya mengajar di kelas 8, sehingga ada kesempatan saya untuk mendampingi atau menciptakan kembali lah, ya, siswa-siswi yang mungkin bisa mengajar senam. Hari ini mungkin hanya terlihat menemani dan mengajarkan beberapa yang mungkin bisa kalian berikan. Tapi nanti setelah kalian keluar dari sini, keluar dari SMP 156 ini, mungkin akan berguna. Bergunanya di mana? Di kampung, di RT, kalau memang ada senam bersama, kalian bisa tampil di sana. Kalian bisa unjuk gigi di sana, unjuk diri di sana. Nah, ini RTL yang saya buat ini mengacunya ke sana. Ya, oke, tugas yang saya ampuh yaitu tentang RTL berbasis proyek. Ya, tugasnya dari pelatihan PKG PJOK. Ya, jadi peningkatan kompetensi guru PJOK. Kelompok kerjanya di sini ada PJOK, informatika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematik. Dan seni budaya satu lagi belum dimasukin, ya. Jadi Bu Ratu sebetulnya dari awalnya yang menjadi target adalah Bu Ratu sebagai seni budaya, karena sebagai guru seni tari yang mungkin lebih dekat ke olahraga. Karena apa? Karena di olahraga senam itu kan butuh musik, pemahaman musik, hitungan musik, jadi itu yang paling dekat. Jadi Bu Ratu jangan ini, walaupun nggak ada di sini namanya, tapi tetap di hati. Begitu aja. Ya. Nah, ini yang judul dari materi saya ini, yaitu menciptakan instruktur senam bersama komunitas belajar sekolah. Ya. Jadi kalau di kalau di program yang lain itu STEM, kalau di PKG PJOK itu bersama komunitas belajar, gitu ya. Ini yang target utamanya. Di sini tujuan proyeknya, yang pertama adalah menghasilkan instruktur senam terlatih, yaitu mengembangkan keterampilan peserta didik dalam senam dan mempersiapkan mereka untuk menjadi instruktur senam yang kompeten. Yang kedua, mengoptimalkan potensi komunitas belajar sekolah, membentuk komunitas belajar yang aktif dalam mendukung pendidikan jasmani, khususnya dalam senam. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesehatan dan kebugaran, memberikan manfaat kesehatan jangka panjang melalui pembelajaran senam yang rutin dan terstruktur. Nah, kegiatan senam itu kan kita sudah rutin kita lakukan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah pentingnya peran instruktur senam. Nah, biasanya kalau instruktur senam ini sangat penting. Nggak penting ada, kalau nggak ada nggak jalan, ya. Ini yang walaupun yang memimpinnya teman-teman kalian atau kakak-kakak kelas kalian, ini tetap akan berjalan kalau memang ada 1-2 orang yang bisa memimpin. Tapi kalau tidak ada sama sekali, ya mau melihat apa gitu, ya. Kalau tidak ada instrukturnya, ya. Nah, ini pentingnya nih, ya, kesehatan fisik dan mental. Senam sebagai sarana untuk meningkatkan kesehatan tubuh dan mengurangi stres. Yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik, membantu peserta didik mengembangkan keterampilan koordinasi dan keseimbangannya.
Ya, yang ketiga, mengajarkan kepemimpinan dan komunikasi. Seorang instruktur senam juga harus memiliki kemampuan untuk memimpin kelompok, mengarahkan peserta dan berkomunikasi dengan baik. Makanya di sini saya juga menghadirkan atau berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia dengan guru bahasa Inggris. Jadi kalaupun nanti kalian itu harus berbahasa Inggris, maka boleh berkonsultasi dengan guru bahasa Inggris. Kalau mau berkata-kata dengan menggunakan bahasa Indonesia pun, bahasa Indonesia yang seperti apa, ya, nah bisa konsultasi dengan guru bahasa Indonesia. Mungkin kalau untuk matematik menghitung, ya jangan sampai nanti hitungannya ngaco, ya. Ini 8 hitungan sampai 8, ya 8 dikali 4 bingung berapa. Nah ini juga harus berkolaborasi nih. Jangan sampai nanti salah dalam menghitung, ya sehingga di dalam menentukan bitnya juga jadi salah, ya. Nah ini yang makanya Bapak berkolaborasi itu dengan yang Bapak anggap itu perlu, yang Bapak anggap itu penting. Yang berikutnya adalah langkah-langkahnya, identifikasi kelompok yang potensial. Nah ini nih sekarang mengacunya pada siswa-siswinya, ya. Kelas 8 Bapak mengajar olahraga di kelas 8, Bapak berharap kelas 8 ini juga ada yang berpotensi, ya, untuk menjadi instruktur senam. Ya, seleksi siswa, melakukan seleksi untuk memilih siswa yang memiliki minat, bakat, dan kemampuan dalam olahraga senam. Penampilan keterampilan awam, yaitu menilai kemampuan senam siswa yang terpilih untuk menentukan area pelatihan yang dibutuhkan. Nah, tapi seleksi ini Bapak berharap dari nanti jadi kelompok di kelompok. Jadi per kelas itu seperti biasa Bapak mengajar bahwa kalian nanti akan dibagi setiap kelompoknya. Dari setiap kelompok itu kalian nanti akan menentukan sendiri senam apa yang akan kalian bawakan dari kelompoknya, ya. Nah, di dalam senam yang kalian pilih itu kalian latih. Selama kalian berlatih di dalam senam itu atau melakukan senam itu, kalian boleh berkonsultasi ke Bapak, ya. Gerakannya sudah betul apa belum? Nanti tanya sama Bu Ratu, beatnya betul nggak ya? Gerakannya sama nggak ya sama beatnya gitu. Nah itu juga boleh berkonsultasi. Nah nanti di dalam pembelajaran, ya, kalian kapan saja boleh latihan, kapan saja boleh nanya. Sepulang sekolah boleh nanya, Pak, kelompok saya mau bertanya, sudah bagus apa belum? Ya, jadi nanti targetnya adalah per kelompok. Pak, nanti kalau menjadi instrukturnya gimana? Menjadi instrukturnya juga sama, satu kelompok. Kamu mau jadi minggu keberapa Pak, atau di bulan keberapa? Nanti akan ditampilkan, oh kelompok ini bagus, kelompok ini bagus. Atau mungkin di dalam satu kelompok ini ada yang lebih berpotensi, sangat berpotensi sekali gitu. Nah ini juga sama, ya, kamu nanti bisa jadi leader untuk ini, ya. Ingat, yang di dalam kegiatan ini Bapak tidak bisa memberikan apa-apa, tapi hanya memberikan pengalaman yang mungkin suatu saat akan berguna, ya. Jadi yang keduanya adalah membangun kurikulum pelatihan senam. Jadi setelah Bapak seleksi, ya, baru nanti membangun kurikulumnya. Gimana nanti akan membuat seperti apa pelatihannya, ya. Mungkin saja ini diberikan tidak di jam pelajaran, ya. Tidak di jam pelajaran itu artinya jam pelajarannya materi lain, tapi kalian boleh berlatih di luar. Yang penting Bapak sudah memberikan tugas di kelompoknya masing-masing, ya. Jadi kurikulumnya nanti begini. Pelatihan praktis dan teoritis. Nah ini juga sama, ya. Praktik kalau butuh teori tanya, ya. Praktik kalau butuh teori tanya, ya, karena di dalam pelajaran PJOK apapun itu kegiatannya, antara praktik dengan teori itu saling menggantungkan, ya, sejalan dan seiringan, ya, tidak boleh dipisahkan, ya. Orang bisa berpraktik tapi tidak bisa berteori, itu juga salah, ya. Jadi praktik dan teori itu selalu berdampingan. Jangan sampai kalian paham tentang atau mampu melakukan gerakan senam tapi tidak tahu teorinya. Nah itu yang berharap bahwa itu berjalan dengan baik. Yang berikutnya adalah kolaborasi dengan komunitas belajar sekolah, membentuk kelompok belajar senam. Yang kedua, memonitor oleh instruktur berpengalaman. Nah ini juga sama nih, ya. Jadi kalau misalkan tadinya mau Bapak hilangkan, tapi instruktur berpengalaman itu, ya,
Bapak sendiri bersertifikat gitu. Artinya instruktur yang punya sertifikat artinya berpengalaman. Ya, beberapa tahun udah dulu sering ngajar di mana di di kantor-kantor. Sebelum mengajar di negeri itu sering ngajar di kantor-kantor ya. Jadi kalau hari Jumat, hari Sabtu itu sering mengajar, jadi bersertifikat. Terus yang ketiganya adalah pengawasan dan evaluasi berkala. Nah ini yang tadi Bapak sampaikan. Jadi kalau sudah kalian praktik, apa yang mesti dievaluasi? Silakan ya temui Bapak bagaimana caranya atau apa kekurangannya. Nah ini bisa disampaikan. Ya yang berikutnya, manfaat yang diharapkan meningkatkan kualitas program senam di sekolah. Ya selama ini kan kalau mimpin pagi itu lagi ya. Terus kalau Bapak yang mimpin terus bosan juga ya kan. Tapi kalau teman kalian yang mimpin kadang-kadang suka seru gitu ya. Ada aja yang ya besok harus begini nih, besok harus begini. Nah ini ya. Terus yang kedua yaitu mengembangkan karakter kepemimpinan siswa. Tadi yang disampaikan, kalau kalian menjadi instruktur senam, kalian bisa mengatur ya. Kalian juga bisa beride lah ya. Ini gerakan mau kemana? Gerakannya mau dikasih apa? Ini kalau nanti sudah expert ya. Terus yang ketiganya itu meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Ya, menjadi instruktur senam itu enaknya apa? Enaknya adalah meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Selain kalian sehat, dibayar. Ya, udah sama kalian sehat, dibayar. Dapat duit, dapat sehat. Ya, ini yang pandangan Bapak dulu itu seperti ini nih, yang meningkatkan kebugaran. Saya sudah sehat, dibayar lagi. Ya, apalagi kalau ngajar di mana-mana, ngajar di di kantor, ya, ngajar di kantor sini, ya, makanan sarapan dapat, ya, transport dapat, ya, sehat, apalagi kita keringetan terus, ya. Jadi selain sehat, dapat juga, ya, materinya gitu ya. Terus yang keempat adalah menciptakan model instruktur senam di masa depan, ya. Nah ini sekarang kan kalau dulu senam aerobik aja, senam bakunya senam SKJ, ya. Coba dari mulai Bapak sekolah SKJ sekian, sininya mulai aerobik. Sekarang juga, ya. Nah ini adalah merupakan ciptaan model instruktur senam yang terbaru, ya, selalu berkembang. Ya ada juga lah segala macam, salsa segala macam. Nah ini adalah modelnya. Ya ingat, jangan berpikir bahwa orang yang menjadi instruktur senam itu adalah laki-laki yang ke perempuan. Enggak, banyak laki-laki yang tetap laki-laki. Ya, tidak perlu jadi instruktur senam kalau memang dia punya dasar untuk menjadi seperti itu. Ya, jadi jangan berpandangan ke sana bahwa itu nanti kalau saya belajar senam nanti saya ke cewek-cewekan. Enggak perlu. Ya, Bapak dari dulu sampai sekarang tetap cowok. Bapak dari dulu sampai sekarang tetap laki-laki walaupun mendalami tentang senam, ya, senam irama. Oke, yang berikutnya adalah kesimpulannya. Kolaborasi sekolah dan komunitas, keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kerjasama antara siswa, guru, dan komunitas belajar di sekolah. Potensi belajar dari siswa memiliki potensi besar mengembangkan diri dan pemimpin rekan-rekan mereka dalam aktivitas olahraga. Berkelanjutan proyek, pelatihan dan pengembangan akan terus berlanjut untuk memastikan siswa memiliki keterampilan yang cukup dan siap mengajar dengan baik. Jadi nanti endingnya adalah kalian mewakili mengajar di senam bersama. Ya, jadi kelas 8 nanti tugasnya adalah di 1-2 bulan di semester kedua adalah bisa mengajar senam di senam bersama. Oke, itu aja presentasinya. Sesi tanya jawab, apa ada yang mau ditanya dan dipertanyakan? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu sambungannya, mungkin sambungannya adalah nanti dipersiapkan untuk kelas 8
untuk membentuk kelompok-kelompok. Makanya yang Bapak undang adalah ketua kelas dan sekretarisnya. Jadi nanti dibentuk seperti P5 ya, bentuk kelompoknya nanti akan diberikan tugas mengajar atau memilih senam apa yang akan kalian tampilkan ya. Ya itu aja. Terima kasih waktunya Bapak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.